Sejarah warga Amerika Serikat, atau United States of America, berawal dari orang Indian yang sudah tinggal beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian datanglah warga Eropa, sampai terjadinya perbudakan maupun perang saudara. Melalui percampuran budaya, kekerasan maupun perbudakan, telah menjadikan Amerika negara yang mempunyai ekonomi terbesar sejak era 1870-an. Di zaman itu pula, Amerika melalui Perang Dunia Pertama dan Kedua, ingin mengukuhkan terus, bahwa mereka yang terbaik dan terbesar. Adanya semacam dorongan emosional, untuk terus menjadi yang terbesar. Apa yang membuat mereka bisa demikian? Ingin terus menjadi negara kokoh dan menjadi patokan dunia, dalam berbagai hal, baik teknologi, budaya, selera, gaya hidup maupun gaya bisnis. Apakah karena mereka keturunan hibrid, percampuran dari aneka genetik dan aneka budaya? Sebagai benua harapan masa depan, banyak sekali orang jenius maupun pebisnis dunia pindah ke Amerika. Termasuk Julius Robert Oppenheimer, penemu bom atom, sesuai namanya berasal dari keturunan Jerman. Belum lagi keturunan dari Israel, sehingga dalam mata uang dolar Amerika, tertera simbol piramid dan satu mata. Zaman terus berlangsung, dan sudah melampaui ratusan tahun. Dan baru saat ini pengaruh Amerika baru mulai digoyang oleh China. Tetapi mengapa? Dataran Eropa yang merupakan asal-usul warga Amerika, tidak lagi menunjukkan kehebatannya lagi. Dalam peribahasa Jawa, ada tertulis bibit, bebeit dan bobot. Bila kita perhatikan bahwa bibitnya Amerika, nyata-nyata berasal dari Eropa, yang notabene adalah negara maju saat itu. Setelah melewati ratusan tahun, tetap saja keturunan Amerika mengungguli nenek moyangnya, yang masih menetap di negara asalnya. Bila saja kita perhatikan, gaya hidup dan gaya bisnis warga Amerika, maka negara kita Indonesia, sangat sulit untuk cepat menyamai level Amerika. Salah satu contoh, bila perhitungan laba Apple adalah 13,1 miliar US dollar, dan asumsi 1 dolar sekitar Rp9.000, maka laba Apple sekitar 118 triliun rupiah. Atau hampir setara dengan prediksi laba BUMN di tahun 2012. Belum lagi baru-baru ini, Facebook membeli Instagram senilai sekitar 9 triliun rupiah. Kemudian saya bandingkan dengan generasi muda Indonesia, yang saat ini pulang kuliah dari Amerika. Saat ini banyak anak pengusaha yang melanjutkan bisnis orang tuanya. Sepaham saya, mereka punya pola gaya hidup yang hampir sama dengan warga Amerika, tetapi gaya bisnisnya tetap menganut pola bisnis Indonesia. Sebagai contohnya, mereka ada yang berbisnis bidang makanan, tetapi masih saja senang menjual produk dengan eceran Rp500 sampai Rp5.000 saja. Bila sudah di atas harga itu, maka dikatakan sebagai produk yang sulit dijual. Artinya mereka berbisnis dengan aset yang sangat besar, dan menghasilkan margin yang sangat rendah. Dengan kata lain, investasi besar atau padat modal dengan profit rendah. Ada lagi yang pengusaha lain, yang kuliah dari Amerika juga, dalam situasi ekonomi yang sulit ini, mereka tidak terlalu mencari profit dalam bidang produksinya. Tetapi mereka berupaya mencari dana segar melalui penjualan saham perusahaan. Atas dasar itu, tetap saja pola bisnis padat modal dengan hasil profit rendah. Berbeda dengan Apple, Google, Facebook, Microsoft yang saat ini sedang menjadi pemain teknologi dunia dalam bidang software. Mereka ada yang berawal dari garasi mobil maupun dari hobi saja, kemudian bisa menjadi pelopor dunia. IBM, Xerox, General Motor, Pizza Hut, McDonald adalah beberapa perusahaan Amerika yang menggunakan teknologi, citra rasa yang mendunia. Walaupun beda bisnisnya, tetapi satu yang sama, yaitu profit yang tinggi, dan mampu mengembangkan usahanya sehingga mendunia. Karena itulah tantangan yang sangat berat dan sangat sulit, untuk generasi muda Indonesia, untuk bersaing dengan pola hidup dan gaya bisnis ala Amerika. Harus ada terobosan paranormal yang bisa mampu melihat masa depan. Aplikasi ilmu dan kemampuan otak manusia, akan jauh lebih menghasilkan uang dalam bisnis, daripada aplikasi mesin produksi. Merubah dunia penemuan yang melegenda. Seperti Steve Jobs, yang mungkin saja katanya, suatu waktu akan disetarakan kejeniusannya seperti Albert Einstein. Lalu, bagaimana generasi muda Indonesia menyikapi situasi global saat ini? Semoga generasi muda Indonesia bisa melakukan terobosan untuk masa depan. Dan inilah perbedaan budaya di Amerika dengan Indonesia. Dilihat dari makanan pokok Indonesia dengan Amerika sangat jelas,
Perbedaannya, Indonesia makanan pokoknya nasi, sedangkan Amerika lebih suka makan roti, atau kentang sebagai makanan pokoknya. Etika dalam bergaul di Amerika terlalu bebas, di Indonesia selalu mengedepankan etika dan moral. Di Indonesia banyak sekali masyarakatnya yang lalai, sehingga sering disebut kurang menghargai waktu, sedangkan Amerika sangat menghargai waktu. Mengenai budaya Indonesia dan Amerika, Indonesia dikenal dengan penduduk yang terlalu apresiatif. Yang dikatakan apresiatif yakni kurangnya kedisiplinan waktu dan lain sebagainya, sedangkan Amerika orang yang sangat tertib dalam memproses pekerjaan apapun, dan begitu juga menghargai waktunya. Di Amerika, negara yang bekerja dalam sektor swasta bukan negeri, sedangkan di Indonesia itu bersifat negeri. Perbedaan lainnya yaitu, Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai seragam, dari mulai taman kanak-kanak, bahkan hingga sekolah menengah atas. Sementara sekolah di Amerika, tidak memiliki aturan mengenai seragam. Siswanya dibebaskan mengenakan pakaian apapun, selama itu sopan dan rapi. Di Amerika, anak-anak yang sudah beranjak dewasa di umur 18 tahun, sudah diajarkan lebih mandiri, seperti mereka dibebaskan dari rumah orang tuanya. Remaja di Amerika, diharuskan tinggal tidak bersama dengan orang tuanya sejak umur 18 tahun ke atas, atau sejak mereka dewasa. Tujuannya adalah, agar sang anak bisa mandiri dan lebih bertanggung jawab. Budaya ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia anak dibolehkan meninggalkan rumah orang tuanya, atau hidup di rumahnya sendiri setelah anak itu menikah. Di Indonesia, remaja yang sudah memasuki usia 20 tahun ke atas, biasanya akan sering ditanyakan seputar kapan menikah, oleh orang tua maupun kerabat-kerabat. Karena hal ini dianggap sesuatu yang wajib dan diidam-idamkan semua orang. Sedangkan di Amerika, pilihan menikah itu diserahkan kepada anak itu sendiri, bahkan, mereka tetap dapat memiliki anak meskipun tidak menikah. Dan di sini juga sudah jelas, antara gaya pergaulan dari anak-anak Indonesia dan Amerika saja sudah berbeda. Dan cara berpakaian di Amerika cenderung lebih kasual, walaupun di lingkungan kampus, sedangkan di Indonesia selalu formal. Perbedaan antar budaya di Amerika dan Indonesia yang paling mencolok adalah, yang pertama gaya hidup di sana. Gaya hidup di Amerika cenderung bebas, dari dunia pendidikan murid dan guru, di sana tidak perlu merasa canggung, alias langsung memanggil nama. Budaya kerja Amerika memang sangat berbeda, dengan budaya kerja yang diterapkan di Indonesia. Jika budaya kerja Amerika bersifat individualis, sedangkan budaya kerja di Indonesia cenderung menerapkan sistem gotong royong atau teamwork. Walaupun begitu, jika kita sungguh-sungguh ingin bekerja di perusahaan Amerika, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan budaya kerja yang diterapkan. Maka, pelajarilah dengan sungguh-sungguh, agar kita mudah beradaptasi dengan budaya kerja Amerika tersebut. Jangan sampai perbedaan budaya kerja, menjadi kendala untuk kita membangun karir. Masakan Amerika, dipengaruhi oleh orang-orang Eropa dan Amerika asli dalam sejarah awalnya. Hari ini, ada beberapa jumlah makanan yang dikenal berasal dari Amerika, seperti hamburger, hotdog, keripik kentang, makaroni dan keju, dan roti daging. Istilah apple pie seperti berasal dari Amerika, telah memiliki arti sesuatu berasal dari Amerika. Perbedaan budaya Indonesia dengan budaya Amerika yaitu, kebudayaan Barat mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial dan religius. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya, dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan mental. Sejatinya budaya dari suatu daerah dengan daerah lainnya tentu saja berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh bahasa, suku, kediaman, geografis, agama, keturunan, dan masih banyak lagi. Tentu saja begitu banyak hal yang bisa dibandingkan, bahkan dalam satu negara saja, bisa memiliki banyak budaya dan adat pun Indonesia memiliki kontras kebudayaan, yang sangat jauh dengan Amerika, mengingat berbedanya beberapa hal yang baru saja saya sampaikan. Perbedaannya meliputi dari bahasa, makanan pokok, warna kulit, suku, kebiasaan, dan gaya hidup. Oke guys, itulah perbedaan gaya hidup, gaya bisnis orang Amerika dan Indonesia, dan perbedaan budaya di antara kedua negara tersebut. Jadi, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Kami admin Fakta menyenangkan mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.